Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang al-sarf. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erza Febrianti Andika Putri, NIM E 2019-1233. Di sini saya akan menjelaskan pengertian al-sarf. Dalam kamus Al-Munjid fi al-Lugha disebutkan bahwa al-sarf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Dan secara bahasa, yaitu al-sarf adalah pertukaran mata uang asing, atau al-sarf mempunyai arti al-jiyadah, sama dengan tambahan, penukaran, dan juga penghindaran. Sedangkan secara istilah atau terminologi terdapat beberapa definisi dari beberapa ulama. Yang pertama yaitu Wahbah al-Juhaili mengatakan, al-saraf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun jenis lainnya. Yang kedua yaitu Abdullah Al-Rahman Al-Jairi mengatakan, al-saraf ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya. Yang ketiga, Ibnu Maudun Al-Mausuli mengatakan bahwa al-saraf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Dan juga yang keempat yaitu Faitrifai mengatakan bahwa al-saraf adalah jual beli mata uang. Pada asalnya mata uang merupakan emas dan perak. Biasanya uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Dari beberapa definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa al-saraf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Yang kedua yaitu dasar hukum al-saraf. Praktek al-saraf hanya terdiri dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan, dan urusannya terserah pada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan juga ada hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa artinya, janganlah engkau menjual emas dan emas kecuali seimbang, dan jangan pula engkau menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Jualah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian. Dari beberapa hadis yang telah saya bacakan dapat dipahami bahwa hadis pertama dan kedua merupakan dalil tentang diperbolehkannya al-saraf serta tidak boleh adanya penambahan antara satu barang yang sejenis atau emas dengan emas atau perak dengan perak, karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba fadl yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Sedangkan hadis yang ketiga, selain bisa dijadikan dasar diperbolehkan al-saraf, juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba nasi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakiatus Solehah, NIM E 2019-1231.
dari kelas Perbankan Syariah 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat al-saraf. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Yang pertama yaitu tentang serah terima sebelum iftirak atau berpisah. Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah, meninggalkan tempat transaksi, dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Baik, lanjut pada macam-macam al-saraf. Yang pertama yaitu transaksi spot. Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua yaitu transaksi forward. Transaksi forward disebut juga dengan transaksi berjangka. Pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu transaksi swap. Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Yang keempat yaitu transaksi option. Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Faruk, NIM 2019 1234. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip al-sarf. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya prinsip-prinsip al-sarf itu pertukaran uang asing yang tidak ada unsur tambahan, artinya tidak ada riba. Nah, seperti apa? Seperti misalkan pembeli dan penjual, misalkan menjual emas sama-sama besar dan si pembeli meminta tambahan karena merasa emasnya lebih mewah, lebih bagus. Nah, itu tidak boleh apa? Ya karena dia meminta tambahan. Nah, intinya dalam hal ini, dalam pertukaran al-sarf uang asing, intinya harus sama rata, sama-sama tidak ada tambahan dan sama-sama harus deal, harus ikhlas. Di sini telah disebutkan ada 5 hal yang harus pertama yang harus dipenuhi dalam syarat terpenuhnya al-sarf. 5 juta juga nggak sama, mesti yang untung yang Malaysia, yang mungkin Indonesia. Itu yang ketiga. Dengan yang keempat adalah at-taqabul, artinya harus tunai. Artinya barang yang ditukarkan itu harus sama-sama ngasih saat ini. Artinya tidak boleh yang sekarang saya ngasih barangnya sedangkan lawan saya ngasihnya 1 tahun lagi ataupun 2 bulan lagi, itu nggak boleh, karena takutnya ada tadi kecurangan, entah dia kabur, entah dia pergi dari tempatnya sehingga saya merasa rugi. Makanya di sini disebutkan bahwasanya prinsip al-sarf itu intinya harus tunai, artinya ketika terjadi tukaran harus ada barangnya, harus ada, dan saat itu tidak boleh nunggu berapa lusa atau beberapa hari lagi, itu nggak boleh. Terus yang terakhir saling merelakan, artinya kalau sudah terjadi pertukaran itu nggak boleh ada satu pihak